Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ketua Takmir Masjid Haudul Jannah, yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan Masjid Haudul Jannah, yang kami hormati Bapak Ketua RW 6 Kelurahan Kalobasari Kulon, yang kami hormati Bapak Ketua Takmir Masjid Haudul Jannah, wabil khusus yang kami hormati Bapak Ustadz Hanif Kurniawan SPD yang pada pagi hari ini telah hadir di tengah-tengah kita. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai pada pagi hari ini kita telah melaksanakan ibadah puasa, di mana ibadah puasa telah kita laksanakan selama 1 bulan penuh. Untuk itu pada pagi hari ini adalah hari kemenangan buat kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita akan melaksanakan sholat Idul Fitri. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya nanti di yaumul kiamat. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sholat Idul Fitri di Masjid Haudul Jannah yang kita cintai ini, sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri ada beberapa pengumuman yang perlu kami sampaikan, bahwa sholat Idul Fitri akan dilaksanakan tepat pukul 6.30, di mana sebagai imam dan khotib pada pagi hari ini adalah beliau Ustadz Hanif Kurniawan SPD. Untuk pengumuman yang selanjutnya, bahwa kotak amal atau kotak infak selama bulan Ramadan 1440 Hijriah mendapatkan 22.388.200 rupiah untuk zakat fitrah berupa beras sebanyak 1 ton 672,5 kg. Untuk infak pada malam hari kemarin mendapatkan uang sebesar 2.835.000 rupiah. Untuk sedekah mendapatkan 3.573.000 rupiah. Sedangkan untuk zakat mal mendapatkan 4.250.000 rupiah. Dan untuk fidyah mendapatkan 2.067.000 rupiah. Kami selaku panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah memberikan zakatnya pada Masjid Haudul Jannah yang kita cintai ini, dan telah kami salurkan kepada mereka-mereka yang berhak untuk menerimanya. Kami selaku panitia mengucapkan banyak terima kasih pula atas bantuan dari bapak-bapak, ibu-ibu, warga muslim-muslimah yang berada di wilayah RW 6 Kelurahan Kalobasari Kulon ini, dengan puji syukur bahwa rangkaian pelaksanaan ibadah bulan Ramadan Idul Fitri ini dapat berjalan dengan lancar.
Kami selaku panitia sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wa jumlatal qari'in rahimakumullah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. As-samu li wa ana asibih anshidu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. اللهم قوم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على التي جعلتنا من قبل الخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر 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 كبير والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعزى جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركين ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون. الحمد لله الحمد لله الذي حرم الثياب أيام العيد ضياء العباد الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له الذي جعل الجنة للمتقين وأشهد أن سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله إلى صراط المستقيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المؤمنون والمؤمنات أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون واتقوا الله حق تقاته ولا تموتوا إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Fitri rahimahullah. Sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, dengan kita mengucapkan syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan pada kita di pagi hari ini. Alhamdulillah Allah berikan kenikmatan kita berupa nikmat iman, nikmat izan, yang terutama adalah nikmat jasmani dan rohani, yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan sholat Idul Fitri berjamaah di masjid tercinta kita. Salawat serta salam tidak lupa kita sanjungkan pada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu menuntut kita, mengajarkan kita, menjadi suri teladan kita, yang insya Allah kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan penegasan Nabi Muhammad SAW, man shoma ramadhana wahtisaban ghufira lahu ma qadama min dhanbi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan ini dengan dasar keimanan dan ketakwaan, dengan benar maka ia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Pada suasana Ramadan Idul Fitri 1940 Hijriah, sudah seharusnya kita menata kembali kehidupan kita menuju arah dan masa yang lebih baik. Lihat lembaran kertas putih yang baru, yang tertulis apapun begitu kondisi kita setelah menjalankan ibadah puasa. Perlu kita menyadari bahwa perbuatan dosa bukan hanya terkait dari hablum minallah atau hubungan vertikal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dosa juga ada yang dengan hablum minanas atau hubungan kita dengan manusia. Setelah kita memperbaiki hubungan dengan Allah di bulan Ramadan, sudah saatnya kita memperbaiki hubungan dengan sesama manusia di momentum Hari Raya Idul Fitri ini. Apa yang seharusnya kita lakukan
tentu saja kita saling memaafkan, berjabat tangan dan berkomitmen. Baik di tengah-tengah masyarakat, Nabi menegaskan bahwa kesempurnaan iman seseorang bisa dilihat dari akhlaknya. Sebagaimana sabda beliau yang diriwayatkan dari Imam Tirmizi, akamul mukminin imanan aksuhum khulaq. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Sikap menggampangkan dan menyepelekan semua hal akibat yang kita laksanakan, menggambarkan apa yang kita laksanakan di dunia ini ketika kita berubudiah dengan Allah SWT, dengan menyikapi bahwa sekarang di negara kita masih diserang untuk berita-berita yang bohong, diserang dengan akidah-akidah yang kurang benar dengan lewat jejaring sosial. Maka dari sikap kita untuk di media sosial banyak yang tidak menghormati, banyak sekali menyebarkan berita-berita yang bohong. Maka dari itu, hadirin rahimahullah, di bulan suci ini mari kita tingkatkan iman kita dan kita jauhi segala larangan Allah, di mana dicontohkan oleh Rasulullah SAW ujaran kebencian, fitnah, ghibah, namimah dan mengkonsumsi informasi yang bohong sudah menjadi hal yang umum di media sosial. Menyikapi kondisi itu, maka Majelis Ulama atau MUI telah menerbitkan fatwa nomor 24 tahun 2017 tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial. Dalam fatwa tersebut tercantum beberapa hal yang diharamkan bagi umat muslim dalam penggunaan media sosial. Setiap muslim bermuamalah melalui keburukan atau aib, fitnah atau tobat dan penyebaran permusuhan. Panduan ini dijadikan pegangan kita selaku umat Islam agar bagaimana kita bersikap khususnya terhadap berita-berita yang tersebar bohongan yang saat ini sudah sangat membahayakan. Di kehidupan masyarakat, di berbangsaan dan negara, informasi mengalir tanpa henti setiap detiknya, harus disikapi dengan bijak. Rasulullah pun sebenarnya telah mengajarkan bagaimana menyikapi sebuah berita, diantaranya dengan bertabayun atau klarifikasi. Lalu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ja'akum fasiqun binaba'in fattabi'un alladzi tusibuhum bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika ada seorang fasik datang kepada kalian dengan bawa suatu berita yang penting, maka tabayunlah atau telitilah terlebih dahulu. Jangan sampai kalian menimpakan suatu bahaya pada suatu kaum atas dasar kebodohan, kemudian akhirnya kalian menjadi penyesalan atau perlakuan dan perbuatan itu merugikan. Tabayun dan selalu menimbang manfaat dan mudaratnya dalam bermedia sosial harus menjadi prinsip kita. Perilaku negatif dan tidak bijak dalam berusaha memiliki konsekuensi hilangnya pahala saat kita berpuasa di bulan Ramadan. Jika kita tidak bisa mengontrol diri dalam bermedia sosial, maka bisa menjadi bukan pahala untuk kita, maka akan menjadi dosa untuk kita. Kita bisa merasakan sendiri suasana di bulan Ramadan ini ya, di bulan ini, di tahun ini yang baru saja dilewati oleh umat Islam di Indonesia. Terjadi kegaduhan yang luar biasa di dunia maya akibat konstelasi politik pasca pileg dan pilpres yang mengarah kepada renggangnya persatuan dan kesatuan bangsa. Banyak di antara kita melantarkan argumen pembelaan diri, bahkan saling menghujat, mencaci maki hanya karena berbeda pilihan. Ditambah lagi dengan informasi-informasi yang bohong membuat kerukunan dan kedamaian berbagai media menjadi taruhannya. Seharusnya setiap Ramadan diisi dengan ketenangan dan kelembutan hati dalam menghadapi segala hal, bukan malah menebar kebencian, apalagi memprovokasi orang atau kelompok. Untuk melakukan tindakan yang merugikan orang lain, mari kita jadikan Idul Fitri ini sebagai momentum untuk merekatkan kembali sedih-sedih hablum minan nas dan menjadi perdamaian serta mengokohkan kembali ikatan persaudaraan. Perbedaan pilihan terjadi hanya 5 tahun sekali, boleh menjadi pemicu permusuhan, saling melempar sindiran, berburuk sangka, dan menyuburkan sikap kita untuk suudzon kepada orang lain. Sikap yang jelas dan tegas dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, diterangkan dalam kitab di Al-Qur'an Karim, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka karena sesungguhnya sebagian prasangka adalah dosa.
dan jangan kalian memata-matai dan saling menggunjing, karena di antara kalian adalah suka yang menyeret daging bagai saudaranya sendiri. Pada momen Idul Fitri ini sudah seharusnya kita saling menguatkan satu yang lainnya, sikap yang solidaritas yang kuat kepada dunia, bahwa negara Indonesia ini adalah negara yang damai dan mendamaikan. Dengan perilaku ini kita juga berharap akan terciptanya pemimpin yang amanah dan baik dalam tata negara sesuai dengan pilihan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada momentum Idul Fitri ini, mari kita wujudkan kerukunan. Jangan ada diskriminasi atau saling membedakan, ataupun menjatuhkan antara satu yang lainnya. Berkomitmen secara sehat akan membuat kita mengerti bagaimana kita menghargai orang lain dan bagaimana menyayangi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita saling bergandeng tangan untuk saling bahu-membahu dan mewujudkan bahwa menjaga kerukunan di antara kita adalah suatu kedamaian yang luar biasa. Kita juga menyadari bahwa Allah SWT menjadikan Indonesia sebagai negara yang majemuk, yang memiliki banyak perbedaan agama, ras, suku, dan budaya. Kita harus mampu mengelola keragaman ini untuk kemajuan Indonesia. Maka pasca pemilu ini, mari kita wujudkan untuk kemajuan Indonesia politik yang damai dengan mengajak masyarakat untuk mendukung membangun Indonesia kita secara bersama-sama menuju gerbang yang damai penuh persaudaraan hingga melahirkan orang-orang yang rukun dan bisa memimpin negara kita di masa depan kelak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Persaudaraan jadi hikmah yang sangat penting dari raya Idul Fitri. Kumandang takbir harus mampu membuat jiwa kita yang lembut ini jauh dari keangkuhan, mengakui bahwa kita adalah makhluk yang tak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika keangkuhan dari diri hilang, maka sangat mudah bagi kita memaafkan dan minta maaf kepada orang lain. Kesucian bulan Ramadan dan kebahagiaan Idul Fitri akan sangat terasa dengan silaturahim dan berjabat tangan. Saling ikhlas memenuhi kehidupan baru. Silaturahim yang sangat penting ini ditradisikan di negara kita, di negara Indonesia ini, dengan kegiatan momentum Idul Fitri dan juga setiap waktu dalam kehidupan kita. Di Indonesia kita mengenal berbagai bentuk dan cara masyarakat kita untuk mempererat tali silaturahim. Dengan kita cari bersalam-salaman, kita saling muter untuk ke warga-warga, saling memaafkan, di mana kita berkunjung ke rumah-rumah sanak saudara. Itu adalah salah satu ikhtiar kita untuk bersilaturahim dan juga kegiatan di masyarakat kita yang biasa kita sebut dengan halal bihalal. Masyarakat Indonesia menjalankan pesan Nabi tentang pentingnya silaturahim yang Rasulullah pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wal yusil rahimah." Barang siapa beriman pada Allah dan akhir-akhir, maka sambunglah tali silaturahim. Untuk menguatkan hadis tadi, Rasul bersabda, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman pada Allah di hari akhir, maka berbicaralah yang baik atau diam. Ini menunjukkan bahwa lisan yang ada dalam diri kita berwujud jari-jari kita mewujudkan aset yang menguatkan persaudaraan. Dalam dunia ini kita harus mampu menggunakan berbagai kemudahan ini untuk tidak melakukan kejahatan. Dengan lisan kita, dengan kaki kita atau tangan kita, ingatlah dan senantiasa berhati-hatilah, karena jejak-jejak kita akan terekam besok ketika di yaumul kiamah. Berbekal inilah mari kita kuatkan kehidupan dengan saling menjaga persaudaraan. Bangsa kita ini butuh persaudaraan sejati yang dimulai dari lingkup keluarga kecil, tetangga, lingkungan, hingga bernegara. Jika hal ini terwujud oleh semua individu di dunia, maka persaudaraan dan perdamaian juga akan hadir di muka bumi ini. Persaudaraan dan perdamaian di muka bumi ini juga mampu diwujudkan dengan pengalaman nilai-nilai beragama yang wasatiyah atau Islam akan menjadi solusi terciptanya kedamaian internal umat Islam, eksternal dengan pemeluk agama lain.
Kita sebagai umat Islam harus menjadi duta-duta damai. Setelah sukses dari ujian Ramadan ini, dan setelah itu kita jadikan Syawal waktu yang tepat untuk mengawali perbaikan diri, agar kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin salat Id rahimakumullah. Demikianlah khutbah Idul Fitri ini, semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Marilah kita selalu berdoa, semoga ibadah kita selama ini, khususnya di bulan Ramadan ini, apa yang telah kita laksanakan di bulan Ramadan ini menjadi pembelajaran untuk kita semua, bahwa ketika kita Allah memberikan cobaan untuk kita selalu berbuat sabar. Ketika sabar ini muncul, maka insya Allah kenikmatan ibadah akan kita rasakan. Pada dengan datangnya Syawal ini, berharap mudah-mudahan kita mampu menjaga diri. Perkembangan zaman yang terus terjadi dengan modal takwa yang merupakan hasil dari ibadah puasa kita di bulan Ramadan. Ja'alallahu wa iyyakum minal 'aidin wal faizin wa ta'ala wa iyyakum zumratul ibadil muttaqin. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yuridullahu bikum yusra wa la yuridu bikum usra wa tuqlilu 'iddatan wa takbirullahu 'ala ma atakum 'alakum tashkurun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum salawatan wa innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu ad-din walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan wa rasuluhu sayyidul khalaqi wal bashir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa man washabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bittaqwa faqad fazal muttaqun. Fa'alu khairul wastanabu 'anil sayyi'ati wa'lamu anna Allah barakum bi amri bada'a fihi bi nafsi wa sanami malaikatil musabbihati bi qudsi. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima wa ajlibu Allahi ma lakum sallu sallimu 'ala ma hadakum. Allahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'in tabi'in tabi'un bi man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Warḍallahu 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansur ummatan sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummatan sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummatan sayyidina Muhammad, Allahumma ansur man sara al-din wa khudh man dakhara al-din waj'al balad Indonesia hadal baladan tajri fiha ahkama sunnah rasulika ya hayyu ya qayyum ya Allah ya ilahu wa ilahil kulli syai'. Hada hulanu ya Allah la yuhik. Allahumma fa' anna al-hula wal bala wal ba wal fahsya wal munkar wal baghya wal suyuf wal mukhtalaf wal shadaida wal mihana ma dhahara minha wa ma batana min baladina hada khassa min baladil muslimin aman ya rabbal alamin. Allahumma 'azza
الإسلام والمسلمين وعليك الغابة المبتدعين والرافضين والمشركين ودامر أعداء الدين واجعل اللهم لا يدنا فيما خافك واتقى وربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا من الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فيا عباد الله أن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر اللهم صل على يا رب صل على اللهم صل على يا رب صل اللهم صل على اللهم صل على يا رب صل على اللهم صل على محمد يا رب صل على اللهم صل على محمد يا رب صل على اللهم صل على يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على